Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka rabbana لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat maghrib dan salat isya, yang semoga Allah Azza wa Jal menerima amal ibadah kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, dan semoga sebagaimana kita sudah dikumpulkan oleh Allah di Masjid At-Taqwa ini pada sore hari ini, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam surganya, surga Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dalam sore hari ini kita masih dipanjangkan usia kita, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kemudahan untuk beramal soleh, kita masih dimudahkan langkah kaki kita untuk duduk kembali di majelis ilmu ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, masih pada kajian kita membahas sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari itu dengan harapan bahwa kita mendapatkan perbandingan sebelum diutus dan keadaan setelah diutus. Kita bisa melihat bagaimana mereka melakukan berbagai ritual-ritual yang membuat Allah menjadi sangat murka kepada mereka. Mereka melakukan berbagai kegiatan ibadah yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dan anak cucu kita dari segala bentuk kesyirikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas termasuk kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah adalah mereka hobi mengundi nasib. Mengundi nasib dengan azlam atau dengan anak panah yang tidak punya bulu. Mereka juga punya kebiasaan untuk pergi ke tukang ramal, pergi ke dukun, dan meminta segala bentuk petunjuk dari dukun yang dianggapnya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau kita pada zaman sekarang masih percaya sama dukun, dikit-dikit tanya mbah dukun, dikit-dikit ini saya mau nikahin anaknya kemudian pergi ke dukun, maka apa bedanya kita dengan orang Arab jahiliyah? Maka dari itu semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas kebiasaan orang Arab jahiliyah adalah melakukan tiarah. Tiarah adalah menerbangkan burung. Jadi kalau mereka punya hajatan, mau melakukan suatu hajat atau kegiatan besar atau bepergian, mereka terbangkan burung dulu. Kalau burung itu terbang ke kanan atau lurus ke depan, berarti apa yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau burung itu terbang ke belakang atau ke kiri, berarti apa yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang buruk. Nah, itu adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah. Mereka juga punya kebiasaan untuk menggantungkan ruas tulang kelinci di leher-leher mereka. Jadi kayak sebagian kebiasaan salah satu suku di Indonesia yang di bagian timur itu kan mereka pakai pakaian adat mereka, pakai kalung yang isinya tulang semua. Saya yakin mereka pakai tulang bukan sekedar hiasan.
Mereka pakai tulang karena mereka punya keyakinan bahwa ketika pakai tulang itu bisa menolak bala, bisa menolak sebuah musibah, bisa memberikan kemenangan. Sama dengan keadaannya orang Arab jahiliyah, sama persis. Maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Termasuk kebiasaan yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya adalah mereka percaya kepada burung hantu. Apabila datang burung hantu yang dianggap burung hantu ini mendatangkan kesialan, maka mereka anggap bahwa ketika rumah mereka didatangi burung hantu, mereka artinya adalah mereka akan ditimpa suatu kesialan. Kalau di Indonesia sama juga. Di Indonesia ada keyakinan kalau ada kedatangan burung gagak, kak 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 gitu. Oh ono apa iki? Ono sing mati apa ono pertanda elek atau ada yang lainnya? Kalau kita percaya itu, apa bedanya kita dengan orang Arab jahiliyah? Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy yang dengannya Allah utus seorang nabi dan seorang rasul di tengah mereka? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab jahiliyah masih dalam kehidupan mereka yang seperti itu. Mereka masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Tetapi di satu sisi yang lain mereka berkeyakinan bahwa mereka masih berpegang pada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi Ibrahim gak pernah datang ke dukun. Nabi Ibrahim gak pernah percaya dengan yang namanya tanda-tanda kesialan. Nabi Ibrahim gak pernah juga kemudian melakukan ritual-ritual dengan hewan-hewan tertentu. Tidak pernah sama sekali. Jadi uniknya mereka di satu sisi mereka percaya dengan hal-hal yang mistik, yang keramat, melakukan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Di satu sisi yang lain mereka mengaku masih berpegang dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka betul saya katakan bahwa mereka masih berpegang dengan sebagian dari ritual agamanya Nabi Ibrahim. Mereka masih mengagungkan Ka'bah. Kita tahu yang membangun Ka'bah sinten Pak Bu? Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail. Yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka begitu mengagungkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai ketika suatu hari, ketika Ka'bah suatu hari pernah hancur, Ka'bah itu pernah hancur, terkena banjir bandang yang sangat besar di kota Mekah. Ketika Ka'bah hancur, runtuh, orang-orang Quraisy sepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Tetapi mereka bersepakat membangun kembali Ka'bah hanya dari harta-harta mereka yang halal saja. Bayangkan orang kafir Quraisy bisa bedain mana duit yang halal, mana duit yang haram. Kira-kira orang zaman sekarang sakit bedaan apa mboten Bu, Pak? Semua dicampur aduk zaman sekarang. Yang halal masuk ke yang haram dimasukkan ke yang halal. Semua dicampur aduk. Sampai zaman sekarang ada suatu omongan, golek sing haram wae angel, apa meneh golek sing halal. Sampai ada omongan kayak gitu loh. Maka sesungguhnya keadaan mereka, keadaan orang-orang kita zaman sekarang itu jauh lebih buruk daripada keadaan orang kafir Quraisy zaman dulu. Orang kafir Quraisy betul mereka makan uang haram, tapi mereka bisa nakar. Uang haram yang dapat bulan ini berapa, uang halalnya berapa. Jadi ketika Ka'bah itu runtuh suatu hari, mereka sepakat, oke, kita bangun kembali Ka'bah, tapi syaratnya satu, hanya dari uang kita yang halal saja. Mereka sepakat. Karena mereka tahu Ka'bah ini tempat yang suci, ini tempat agung, ini tempat ibadah, maka nggak boleh dibangun pakai uang yang panas, pakai uang yang haram. Beda dengan orang zaman sekarang, nggak peduli ini dapat yang halal atau yang haram, yang penting duit, mangkat haji, mangkat umroh, bangun masjid, nggak peduli.
Padahal yang kita mau bangun adalah suatu perkara yang baik. Kita mau membangun sesuatu yang baik, harusnya sumbernya juga baik. Kita mau pergi umroh, kita mau pergi haji, harusnya daftarnya pakai rezeki yang halal. Masa kita kalah sih sama orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy saja bisa bedain tuh. Mana yang halal, mana yang haram. Yang halal itu boleh dipakai untuk Allah, yang haram nggak boleh dipakai untuk Allah, nggak boleh kotor ini. Ini panas. Maka mereka sepakat dan ketika dikumpulkan duitnya, ternyata uangnya nggak cukup. Maka akhirnya Ka'bah bisa dibangun lagi, tetapi tidak sesuai dengan pondasi yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kalau kita lihat Ka'bah hari ini ada kotakan, terus antara rukun Syami sama rukun Iraqi, kan pojok-pojok Ka'bah itu ada 4, ada rukun Hajar Aswad. Setelah itu ada pintu Ka'bah, setelah itu ada rukun Iraqi, sudut Ka'bah yang mengarah ke negeri Irak. Setelah itu ada rukun Syami, sudut Ka'bah yang mengarah ke Palestina. Setelah itu ada rukun Yamani, sudut Ka'bah yang mengarah ke negeri Yaman. Setelah itu ada muter lagi, balik lagi sampai di Hajar Aswad. Nah, antara rukun Iraqi dengan rukun Syami ada lingkaran setengah lingkaran. Itu yang kita mengenal sekarang dengan sebutan nopo Pak Bu? Hijr Ismail. Itulah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pondasinya sampai Hijr Ismail. Tetapi ketika rubuh Ka'bah pada zaman Rasulullah SAW, maka pada saat itu orang kafir Quraisy sepakat membangun Ka'bah tetapi dari uang mereka yang halal saja. Uangnya nggak cukup, cuma kebangun separohnya aja. Sampai detik ini kita masih bisa melihat bahwa Ka'bah itu cuma kebangun separoh. Separohnya lagi yang berupa Hijr Ismail nggak bisa kebangun. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Saking mengagungkannya, mereka nggak mau pakai uang panas, mereka nggak mau pakai uang haram untuk membangun Ka'bah. Jadi mereka masih berpegang dengan agama Nabi Ibrahim dalam arti mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka masih melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Dan tawaf termasuk syariatnya Nabi Ibrahim. Dan mereka juga masih melakukan haji. Mereka masih melakukan umrah. Mereka masih melakukan wukuf di Arafah. Mereka masih melakukan mabit di Mina. Mereka masih melakukan mabit di Musdalifah. Dan mereka masih melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa mereka masih berpegang dengan sebagian syariatnya Nabi Ibrahim. Tetapi pertanyaannya, walaupun mereka berhaji, walaupun mereka berumrah, walaupun mereka bersedekah, mensedekahkan harta mereka untuk orang yang pergi haji dan umrah ke Mekah, tetapi mereka tetap dikatakan sebagai orang kafir sama Allah. Kenapa? Karena mereka sudah mensekutukan Allah. Jadi pelajaran penting dari kisah ini adalah gak ada faedahnya kita bolak-balik pergi umrah, gak ada faedahnya kita bolak-balik pergi haji, gak ada faedahnya kita bangun masjid yang banyak, gak ada faedahnya kita sholat sampai banyak melakukan sujud sampai batu ireng, tetapi keyakinan kita masih tercampuri dengan kesyirikan kepada Allah. Itu gak ada faedahnya sama sekali. Ini pelajaran yang sangat penting sekali. Maka dari itu orang ketika percaya bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang ngasih rizki, keyakinan ini belum cukup. Kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kalau kita kemudian masih meyakini bahwa ada sebagian makhluk ciptaan Allah yang ikut memberikan rizki, sebagai contoh di Laut Selatan ada yang tugasnya ngasih rizki, di pantai utara ada yang tugasnya bagi rizki,
di bawah Gunung Merapi, ada yang tugas yang ngasih rezeki juga. Maka itu berarti kita sudah mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Gak ada faedahnya kita pergi haji, gak ada faedahnya kita pergi umrah, gak ada faedahnya kita sholat sampai jidatnya hitam, gak ada faedahnya kita sodako sampai duitnya habis, gak ada faedahnya kita bersolawat sampai suaranya juga serak. Maka itu gak ada faedahnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk keyakinan mereka yang mereka masih mengaku sebagai pemeluk agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa orang-orang Quraisy mengatakan kami adalah anak keturunan Ibrahim, kata mereka. Kami adalah anak keturunan Ibrahim. Kami adalah pemilik tanah haram. Kami adalah penguasa Ka'bah, kata mereka. Dan kami adalah penduduk kota Mekkah. Maka dari itu mereka menjuluki diri mereka dengan sebutan Al-Hums. Al-Hums itu artinya kaum pemberani. Karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, karena mereka adalah pemilik tanah suci Mekkah, karena mereka adalah penguasa Ka'bah, mereka menjuluki diri mereka dengan sebutan Al-Hums. Maka dari itu tidak selayaknya mereka keluar dari batas tanah suci Mekkah. Maka ketika melakukan ibadah haji mereka melakukan penyimpangan. Kalau orang tidak haji, ada satu ritual yang termasuk bagian dari rukun haji, namanya wukuf di Arafah. Orang kalau pergi haji nggak wukuf di Arafah, itu hajinya nggak sah. Gak sah sama sekali. Rasulullah pernah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Maka kalau Bapak Ibu pernah tidak haji, kalau ada jamaah haji yang sakit pas wukuf mesti dikotong ke sana. Mesti dikotong ke Arafah. Gimana pun kondisinya, dia harus berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena inti dari haji itu wukuf. Semua bisa diwakilkan, tawaf bisa diwakilkan, lempar jumrah bisa diwakilkan. Satu yang nggak bisa, wukuf. Maka dikatakan al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Tetapi orang kafir Quraisy mengatakan kami adalah al-hums, kami adalah pemilik tanah suci di kota Mekkah. Tidak sepatutnya kami keluar dari batas tanah suci Mekkah. Pertanyaannya, Arafah itu masih dia berada di tanah suci Mekkah atau di luar dari tanah suci? Jawabannya Arafah itu sudah di luar tanah suci. Kalau Bapak Ibu pernah tidak haji atau umrah, semoga yang pernah berangkat haji dan umrah dimudahkan oleh Allah untuk berangkat lagi. Semoga yang belum pernah berangkat dimudahkan oleh Allah untuk berangkat bersama dengan keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak Ibu pernah tidak haji atau umrah, pasti ada yang namanya City Tour Mekkah. Biasanya rute pertama ke Jabal Thur. Karena biasa urutannya memang kayak gitu. Itu yang memang paling efektif dan efisien. Beda dengan di Madinah. City Tour di Madinah bisa diwalak-walik. Mau ke Jabal Uhud dulu atau mau Kuba dulu silahkan, gak ada masalah. Tetapi di Mekkah diwalak-walik itu bikin repot. Maka biasanya Jabal Thur dulu, setelah itu baru ke Arafah, setelah itu Musdalifah, ke Mina, baru ke Gua Hira, setelah itu baru pulang lagi. Biasanya seperti itu urutannya. Nah, kalau kita dari Jabal Thur masih di tanah suci Mekkah. Maju lagi ketemu masjid bagus banget, Masjid Ar-Rajihi namanya, yang dibangun oleh salah seorang miliarder Saudi Arabia, salah satu orang terkaya di dunia juga. Orang yang punya kebun kurma terluas di dunia, masuk ke dalam Guinness Book of Record. Kebun kurma terluas di dunia. Orang yang punya bank, termasuk bank paling besar di Saudi Arabia, namanya Bank Rajihi. Nah, dia bangun masjid besar banget, sebelah kanan jalan. Setelah itu kita belok kanan. Setelah itu nanti ada Ummul Qura. Nah, sebelum Ummul Qura kita akan melewati sebuah gapura di kanan jalan. Itulah batas tanah suci.
Jadi kampus Ummul Qura yang baru itu sudah bukan tanah suci lagi. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke Arafah. Artinya Arafah sudah bukan tanah suci. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengaku sebagai penguasa tanah suci Mekah. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya mereka keluar dari batas tanah suci. Maka mereka enggak mau wukuf di Arafah. Wukufnya di mana? Wukufnya di Musdalifah. Lucu enggak kira-kira itu? Lucu banget. Maka terkait dengan keadaan ini Allah turunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 199. Thumma afidu min haitsu afadun nas. Maka kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya kebanyakan orang-orang, yaitu di Arafah. Bertolaklah dari Arafah. Bukan bertolak dari Musdalifah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka ini yang pertama, mereka enggak mau melakukan wukuf di Arafah. Yang kedua adalah mereka meyakini bahwa ketika pakai kain ihram, ketika mereka sedang pakai kain ihram, mereka tidak boleh memakan keju, tidak boleh memasak dan menyaring minyak samin. Minyak samin tahu Pak Bu? Minyak samin di Indonesia juga ada. Bentuknya kayak kaleng gitu. Minyak tapi padat. Kalau mau pakai dibuka dulu, dipanasin, nanti dia akan melumer, cair. Mentega lah gitulah. Bahasa Indonesianya mentega. Tidak boleh menyaring dan memasak mentega. Tidak boleh memakan berbagai produk olahan keju, dan saat mereka sedang melakukan ihram. Padahal hal ini tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini keadaan mereka. Mereka mengada-ada masalah ibadah. Mereka melakukan sesuatu yang baru dalam masalah ibadah. Ini yang kedua yang mereka lakukan. Perbuatan mengada-ngada yang mereka lakukan. Yang pertama, wukufnya enggak di Arafah. Yang kedua, kalau pakai kain ihram katanya enggak boleh makan keju dan makan mentega, enggak boleh menyaring dan memasak mentega. Yang ketiga, ini yang parah banget ini. Kata mereka, penduduk dari luar kota Mekah. Kata mereka, penduduk dari luar kota Mekah yang baru pertama kali datang ke Mekah, maka mereka tidak boleh melakukan tawaf kecuali dengan pakaian kebesaran al-hums, pakaian kebesaran orang-orang Quraisy. Kalau mereka nggak punya pakaian kebesaran orang Quraisy, maka harus melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Maka sebelum datang Nabi kita Muhammad alaihissalam, orang tawaf di Ka'bah itu telanjang, Bapak Ibu. Yang laki-laki harus telanjang, yang perempuan tetap pakai baju, tetapi pakai baju pakai kayak daster gitu. Tetapi laki-laki harus telanjang, telanjang betul, bulat otal atel, ibarat orang Jawa bilang. Otal atel kayak orang timur gitu itu, telanjang, orang tawaf telanjang. Jadi mereka harus pakai pakaian al-hums, kalau nggak punya harus telanjang. Itu kan mengada-ngada sekali. Itu parah sekali, subhanallah. Maka dari itu dengan ini Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-A'raf ayat ke-31. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik, pakailah pakaian yang indah setiap kalian pergi ke masjid. Ini termasuk adab ke masjid, termasuk ke Masjidil Haram, pakai pakaian yang terbaik. Pakai koko, pakai kemeja, pakai batik. Kalau kondangan jagung saja pakai batik, masa ke masjid mau ketemu sama Allah pakai kaos oblong? Kan itu bukan adab itu, enggak ada adabnya namanya. Maka Allah berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian kalian yang paling indah kalau mau pergi ke masjid.
Maka alhamdulillah saya bersyukur di masjid ini subhanallah pakaiannya sudah bagus-bagus semua, pakai batik, pakai koko, pakai kemeja. Ini bagian dari adab kita pergi ke masjid. Jangan kemudian kita ke masjid pakai pakaian, pakai kaos. Kaos-kaos model anak muda, di belakangnya kemudian ada tulisannya. Tulisannya biasanya macam-macam anak muda kita. Jangan dibaca. Kok bikin tulisan kok jangan dibaca? Ya mesti dibaca. Jangan dibaca. Terus bawahnya sudah saya bilang jangan dibaca. Sehingga membuat orang sholat bukannya baca alhamdulillahirrabbilalamin, bukannya khusyuk, malah jangan dibaca, malah ngerasani wong. Iki piye to sing nganggo kelambi jarine jangan dibaca, tapi gimana mau baca? Enggak baca orang di depan mata saya. Maka pakai pakaianlah yang bagus. Pakai pakaian yang terbaik, yang terindah. Kalau perlu di depan pintu rumah kita, mau keluar rumah itu dikasih rak isinya parfum. Jadi setiap mau ke masjid semprot dulu badan kita pakai parfum. Jadi bukan sekedar pakai pakaian yang bagus, juga memakai parfum yang bagus, parfum yang terbaik. Kenapa? Karena sunnahnya seperti itu, adabnya seperti itu. Bukan sebagaimana orang jahiliyah dulu, bukannya pakai pakaian malah wudo, malah telanjang. Maka dari itu Allah turunkan surat ini untuk menegaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ini yang ketiga. Mereka mengada-ngada sekali dalam hal tersebut. Yang keempat, mereka mengada-ngada dalam bentuk bahwa penduduk di luar Mekah katanya, maka tidak pantas bagi mereka untuk membawa makanan dan memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci Mekah. Kalau masuk ke Mekah maka enggak pantas, ora elok, saru katanya. Kemudian bawa makanan dari luar suci kota Mekah dimakan di dalam kota suci Mekah. Maka harusnya bagaimana? Ya beli di Mekah. Beli di Mekah. Jika kedatangan mereka dimaksudkan untuk haji atau umroh, maka orang yang pergi haji umroh ini tidak pantas membawa makanan dari luar kota suci Mekah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak haji, kalau ikut sesuai aturannya orang Quraisy ini, kalau bawa beras, kalau bawa, biasanya kalau jamaah haji itu bawanya apa? Biasanya beras, karena beras sana mahal bu. Beras sana 10 real sekilo, 40.000. Di Indonesia ada nggak beras 40.000? Ada beras basmati, beras India. Yang dipakai buat masak orang Arab itu loh, sekilo 50.000 itu. Yang panjang-panjang itu. Kalau kita ke supermarket modern itu ada. Tetapi kalau beras lokal nggak mungkin ada 40.000, nggak mungkin banget. Kecuali kalau berasnya itu mungkin beras yang digawe-gawe itu gimana nggak tahu saya. Yang pasti memang nggak ada sama sekali. Nah, biasanya kalau jamaah haji bawanya apa dari Indonesia? Beras. Kan biasanya daripada kopernya kosong bawa beras. Toh nanti pas pulang bawa kurma, ya enggak? Ya bawanya beras, bawa kering kentang, bawa iwak gesek, ya ikan asin nggih. Terus bawa apa lagi? Bumbu pecel. Terus bawa apa lagi kira-kira? Abon, betul. Bawa rendang kering. Rendang kering itu kan bisa bertahan lama itu, asal nggak diuwek-uwek pakai tangan aja, itu bisa lama. Kenapa kok kita bisa nyebutin itu? Ya karena gawean kita kayak gitu, gawani kayak gitu. Kalau pas haji atau pas umroh, karena kalau mau beli di sana ya memang mahal betul. Mending kita bawa secukupnya dari Indonesia, syukur-syukur bisa kita bagi ke jamaah lain, dapat pahala, kita bisa berhemat. Kita bisa berhemat banyak, beli beras di Indonesia paling 10.000 daripada beli di sana 10 real, sama-sama 10. Jadi kalau beli di sana memang kita kalau kita mikirin kalau mau beli apa-apa kita ngitung, stres kita nggak jadi makan. Bakso 15 real. 15 real piro yo? Dihitung kaget kita 75.000 bakso gitu. Di Indonesia ada mboten bakso 75.000? Tidak ada.
Di bandara saja nggak ada tuh bakso 75.000. Paling 50.000 memang ada, tetapi 75 itu nggak ada. 50.000 sudah paling spesial. Ini ya Allah 15 real di sana rasanya ya Allah. Nggak karuan. Iki bakso apa sop atau nggak jelas, nggak karuan. Maka kalau kita mau makan di sana, gak usah mikir 15 real itu dikali 4.000. Stres nih kita, nggak jadi makan. Anggap saja 15 real itu 15.000. Anggap saja 10 real itu 10.000. Terbukti kok. Beras di sini 10 real, 10.000. Di sana beras 10 real, sama-sama 10. Cuman beda buntut 1 real 1.000. Satu 10.000, satu 10 real. Maka kalau di sana itu kalau mau belanja terutama ibu-ibu nggak usah mikir. Nggak usah mikir, nggak usah bawa kalkulator. HP-nya lebok ke tas mauan. Yang penting ini berapa? 2 real. Oh 2.000. Oke. Ini berapa? 10 real. Oh 10.000. Oke, gitu aja. Insya Allah apa yang kita belanjakan diganti sama Allah. Apalagi kalau niat kita baik untuk beli oleh-oleh, untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin kekerabatan, untuk membuat guyub sesama jamaah masjid, bagi oleh-oleh pulang dari sana insya Allah dapat pahala. Jadi nggak usah dimikir saya habis duit sekian-sekian belanja di sana, nggak usah. Yang penting Allah pasti akan ganti. Nah, maka dari itu ini yang keempat yang mereka adakan. Bahwa penduduk dari luar kota Mekah yang datang ke tanah suci Mekah untuk ibadah haji atau umroh gak boleh bawa makanan dari luar kota Mekah. Harus beli di dalam. Harus makan apa yang ada di dalam. Kemudian mereka juga mengadakan perkara yang kelima. Bahwa mereka masih mengaku menganut agamanya Nabi Ibrahim. Tetapi kalau mereka sedang pakai ihram, kalau mereka mau masuk rumah mereka, mereka tidak masuk dari pintu depan. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan melobangi bagian belakang rumah. Dan mereka pun kemudian masuk lewat lubang tersebut atau melompati tembok di bagian belakang rumah. Maka perilaku mereka ini Allah tegur di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 189. Allah berfirman, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha." Bukan termasuk kebaikan ketika kalian memasuki rumah-rumah dari arah belakangnya. Walakinnal birra manittaqa, tetapi kebaikan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, maka masuklah ke dalam rumah dari pintu-pintunya. Bayangkan kalau ada tamu, harusnya kan kalau rumah kita punya 2 pintu biasanya, pintu depan sama pintu belakang. Kalau ada tamu langsung luyur masuk ke rumah kita lewat pintu belakang, ibu-ibu masih pakai daster, bapak-bapak masih pakai celana pendek, kemudian masih keadaannya semrawut dan sebagainya, tahu-tahu ada tamu. Kira-kira yang kurang ajar yang punya rumah karena nggak nutup pintu belakang, atau tamunya yang datang karena lewat pintu belakang? Tamunya yang datang lewat pintu belakang yang kurang ajar itu. Harusnya kalau tamu itu ketok dari pintu depan. Maka yang namanya ruang tamu, ruangan yang dibuat indah, bagus, rapi, ada snacknya jejer, ada minumannya jejer juga. Itu ya ruang tamu, memang disiapin untuk menerima tamu. Maka Allah menyebutkan bukan suatu kebaikan kalian mendatangi rumah seseorang dari pintu belakang. Apalagi pintu dari belakang lalu ngelongok-longok. Assalamualaikum. Longok-longok gitu. Itu nggak ada adabnya sama sekali. Maka kalau kita niat bertamu lewat pintu depan, bukan lewat pawon. Lewat ruang tamu, bukan lewat pawon. Nah, ini termasuk yang diada-adakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendatangi rumah-rumah dari arah belakang ketika mereka menggunakan kain ihram. Nah,
itulah beberapa kepercayaan, beberapa keyakinan yang dianut oleh orang-orang Quraisy sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, selain itu sebelum Rasulullah diutus, ada juga beberapa agama yang tumbuh di sekitar Jazirah Arab. Yang pertama adalah agama Yahudi. Orang-orang Yahudi tinggal di bagian utara dari wilayah kota Madinah. Kenapa sebabnya? Karena kita tahu orang Yahudi awalnya memang menduduki daerah Palestina. Kemudian ketika pada pemerintahan Nebukadnezar, raja yang pada saat itu menguasai Babilonia, itu kerajaan yang ibu kotanya di Irak, di Baghdad pada zaman dulu itu, di Babilonia. Dan kemudian pada periode penaklukan bangsa Babilonia dan bangsa Assyria atas negeri Palestina, yang membuat akhirnya Nebukadnezar berhasil menaklukkan Palestina pada tahun 587 sebelum Masehi. Berarti sekarang kita tahun berapa? Tahun 2020 Masehi. 2020 ditambah 587, yaitu sekitar 2600 tahun yang lalu. Lama nggak kira-kira Pak Bu? Lama sekali. Nah, ketika Nebukadnezar menguasai Babilonia, maka kemudian banyak orang-orang Yahudi kemudian meninggalkan Palestina dan menuju ke Hijaz. Menuju ke daerah yang namanya Hijaz. Ini yang pertama, periode pertama. Tahun 587 sebelum Masehi. Penaklukan Nebukadnezar atas Palestina yang membuat orang-orang Yahudi itu pada lari ke Palestina, lari ke daerah Hijaz, yaitu Madinah bagian utara. Kemudian penaklukan yang kedua, periode yang kedua pada masa pemerintahan bangsa Romawi. Romawi ada Romawi Barat sama Romawi Timur. Nah, penaklukan bangsa Romawi pada saat itu pada masa pemerintahan Titus pada tahun 70 Masehi. Itu sekitar berapa tahun yang lalu kira-kira? 1900-an tahun yang lalu. 1980 tahun yang lalu. Sudah lama juga ini. Jadi pada masa komando Titus, bangsa Romawi berhasil menaklukkan Palestina pada tahun 70 Masehi. Itulah yang membuat orang-orang Yahudi kemudian kembali melakukan hijrah dari Palestina menuju kemana? Ke Hijaz, di utara dari Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, di kota Madinah itu banyak orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka orang yang bermigrasi pada saat penaklukan Titus tahun 70 Masehi dari kalangan Romawi dan penaklukan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, maka dari itu ketika Islam masuk ke Madinah, di Madinah ada beberapa kabilah besar, kabilah Yahudi. Yang pertama yang paling masyhur adalah Khaybar. Yang kedua adalah Bani Nadir. Yang ketiga adalah Bani Mustalik. Yang keempat Bani Quraidah. Yang kelima adalah Bani Qunaiqah. Jadi ada 5 kabilah besar yang mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang terjadi persebaran agama Yahudi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu agama Yahudi juga sempat masuk ke negeri Yaman. Gara-gara ada seorang penjual jerami yang bernama As'ad bin Abi Karb satu hari pergi ke negeri Yasrib pada saat itu. Ketika dia pulang dari Yasrib, dia membawa 2 orang pendeta Yahudi dibawanya ke Yaman untuk mendakwahkan agama Yahudi di Yaman. Sehingga membuat pada saat itu agama Yahudi tersebar luas di Yaman. Sampai suatu hari kemudian
As'ad bin Abi Karb punya seorang anak yang bernama Dunuwas. Dunuwas ini akhirnya menjadi seorang raja yang beragama Yahudi di Yaman. Kemudian Dunuwas ini melakukan ekspansi kerajaan. Dunuwas ingat bahwa di Saudi bagian selatan ada tempat namanya Najran. Itu dulu adalah basisnya orang-orang Nasrani. Maka kemudian Dunuwas melakukan penyerangan ke Najran. Kemudian membuat parit dan kemudian memasukkan 20 sampai 40 ribu orang ke dalam parit itu dan dibakar hidup-hidup. Dan kisahnya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka dibunuh kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Jadi kisah Ashabul Ukhdud itu terjadi kira-kira di bulan Oktober tahun 523 Masehi. Pelakunya siapa? Dunuwas, seorang raja di Yaman, anak seorang penjual jerami yang kemudian dia melakukan ekspansi ke negeri yang ke suatu tempat namanya Najran, dan dengan itu dia kemudian membakar hidup-hidup. Ada yang riwayat mengatakan 20 ribu orang. Ada yang mengatakan 40 ribu. Kalau Nazi berapa di bawah Hitler kira-kira? Bunuh berapa orang? Banyak mana kira-kira? Yang pastinya 20 ribu itu banyak lah pokoknya. 20 ribu, 40 ribu itu banyak sekali. Dimasukkan ke dalam lubang, dibakar hidup-hidup. Bayangkan, mereka dibakar hidup-hidup karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah peta persebaran agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Agama Yahudi dipegang oleh orang-orang di utara Madinah, dan agama Yahudi juga dipegang oleh orang di negeri Yaman. Lalu pertanyaannya, agama Nasrani berpusat di mana? Insya Allah minggu depan kita akan cerita agama Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk nanti ceritanya Abraha. Abraha itu agamanya Nasrani. Agama itu Abraha agamanya Nasrani. Dan cerita Ashabul Ukhdud sama Abraha ini saling berkaitan. Ashabul Ukhdud sama Abraha ini kaitannya sangat erat sekali. Karena Abraha ini melakukan penyerangan ke Ka'bah tahun 525 Masehi, 2 tahun setelah terjadinya peristiwa Ashabul Ukhdud. Jadi sangat terkait sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dan ceritanya makin seru pastinya, jangan sampai dilewatkan. Kita akan lanjutkan kembali pekan depan di masjid kesayangan kita, Masjid At-Taqwa, setiap hari Kamis setelah sholat maghrib sampai sholat Isya. Jangan lupa ajak yang lain, semoga yang lain juga bisa mendapatkan hidayah lewat perantara ajakan kita, dan semoga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.